Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan eh, chapter 1 sampai chapter 4 sampai 5. Yang pertama ada tektonik lempeng. Jadi tektonik adalah studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk tidak hanya lipatan dan patahan, tapi juga pegunungan, benua, dan zona gempa. Model tektonik seperti bumi yang mengembang atau bumi yang menyusut pernah digunakan di masa lalu untuk menjelaskan beberapa fitur permukaan bumi. Oke, next. Argumentasi awal tentang pergerakan benua. Jadi pada awal abad ke-20, Alfred Wegener, seorang meteorolog Jerman, mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Ya, jadi dia mencatat bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil Paleozoikum akhir yang hampir identik gitu. Jadi tanaman Glosteris ditemukan di dalam batuan berumur Pennsylvanian dan Permian di semua 5 benua, dan fosil reptil air tawar Mesosaurus hanya ditemukan dalam batuan Berum di Brasil dan Afrika Selatan. Selain itu, fosil Lithosaurus dan Sinophagus ditemukan dalam batuan berumur Trias di semua 5 benua. Jadi, Wagner menyusun kembali benua-benua untuk membentuk superbenua raksasa. Pangea juga dieja Pangea saat ini. Wegener berpendapat bahwa batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu daripada dalam posisi tersebar luas seperti saat ini. Tuh. Next, habis itu ada keraguan keraguan terhadap pergeseran benua. Jadi meskipun Wegner mengajukan argumen terbaik yang apa ya mungkin pada saat itu terbaik lah, sebagian besar bukti yang diajukan itu nggak jelas, seperti kehadiran reptil darat di seluruh benua yang tersebar dijelaskan oleh jembatan darat yang dipolustasikan somehow muncul dari dasar laut dan kemudian tenggelam kembali. Habis itu distribusi mereka lebih dari satu benua tidak memerlukan bahwa semua benua terhubung dalam superbenua Pangea. Selain itu, pergerakan kutub mungkin disebabkan oleh pergerakan kutub daripada pergerakan benua. Karena bukti Wegener tidak meyakinkan, ide-idenya tidak diterima secara luas. Gitu. Selanjutnya ada paleomagnetisme dan kebangkitan gerakan benua. Jadi, banyak penelitian pada tahun 1940 sampai 1950 menjadi landasan buat kebangkitan kembali ide pergeseran benua dan pengigrentasiannya bersama dengan penyebaran dasar laut ke dalam konsep baru tektonik lempeng. Habis itu bukti baru yang meyakinkan tentang pergerakan kutub magnetik berasal dari studi magnetisme batuan. Jadi adanya kutub magnet yang berbeda untuk setiap benua tampaknya sangat tidak mungkin. Penjelasan yang lebih baik adalah bahwa satu kutub tetap diam, sementara benua-benua terpisah dan berputar saat mereka menjauh. Nah, selanjutnya bukti baru tentang pergerakan benua. Jadi seiring dengan bangkitnya minat terhadap apa ya pergeseran benua berkat bukti paleomagnetik, dilakuin penelitian baru untuk menyusun benua-benua. Bukti paling meyakinkan tentang pergerakan benua berasal dari kesesuaian batuan yang sangat presisi antara benua-benua yang kini terpisah. Jadi kayak ibaratnya kayak puzzle gitulah. Kayak contohnya kesesuaian antara Amerika Selatan dan Afrika sangat mencolok. Beberapa kontak batuan yang khas membentang dari laut sepanjang pantai Afrika. Jadi jika kedua benua disusun bersama, kontak yang identik
ditemukan di posisi yang benar di pantai Amerika Selatan. Habis itu usia isotop batuan juga cocok antara benua-benua ini. Selain itu, beberapa kesesuaian terperinci telah ditemukan di antara batu-batu di Brasil dan batu-batu di negara Afrika Gabon. Batu-batu ini serupa dalam jenis, struktur, urutan, fosil, usia, dan derajat metamorfosis. Kesesuaian semacam ini pun apa ya, kayak meyakinkan bahwa pergeseran benua memang terjadi. Terdapat juga data geodetik satelit yang melimpah dari sistem Global Positioning Satellite GPS, sehingga kita kini dapat mengamati pergerakan benua seperti apa ya? Jadi kayak gampang gitu lah. Oke. Selanjutnya, sejarah posisi benua. Jadi kesesuaian batuan menunjukkan kapan benua-benua berada bersama. Setelah benua-benua terpisah, batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa benua-benua telah bergerak setidaknya selama 2 miliar tahun terakhir. Ada juga yang nyebut 4 miliar tahun. Jauh ke masa pra-Kambrium. Selama dari setengah sejarah bumi, benua-benua tampaknya telah bertabrakan, menyatu, lalu terpisah, geser, uh, dan kayak ya itu kejadian itu tuh ngulang-ulang doang gitu loh. Oke, lanjut. Pembentukan dasar laut. uh, jadi pada saat yang sama ketika banyak geolog kembali tertarik apa ya sama gagasan benua yang bergerak, Harry Hess, seorang geolog dari Universitas Princeton, mengusulkan bahwa dasar laut mungkin juga bergerak. Jadi menurut konsep awal penyebaran dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi punggung laut tengah, turun ke lereng punggung laut, dan melintasi cekungan laut dalam, hingga akhirnya menghilang dengan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Oke, kita next. Ada gaya penggerak Hess. Jadi kayak kenapa sih dasar laut itu bergerak? Hipotesis asli Hess adalah bahwa penyebaran dasar laut didorong oleh konveksi mantel dalam. Konveksi adalah pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas dan atau turunnya material dingin. Material panas memiliki densitas yang lebih rendah sehingga naik, dan material dingin memiliki densitas yang lebih tinggi dan turun. Penjelasan tentang apa eh punggung laut tengah selanjutnya. Jadi saat batuan panas terus naik di bawah puncak punggung laut, pola sirkulasi terbelah dan menyebar di dekat permukaan. Batuan mantel bergerak secara horizontal menjauhi puncak punggung laut di kedua sisi punggung laut. Sehingga pergerakan ini disertai dengan tegangan di puncak punggung laut, memecah kerak laut untuk membentuk lembah, patahan, dan gempa bumi yang berfokus dangkal yang terkait. Selanjutnya ada palung samudra. Jadi saat batuan mantel bergerak secara horizontal menjauhi puncak punggung laut, dia membawa pantai laut, kerak samudra balistik bersamanya. Saat batuan panas bergerak samping, ia mendingin dan menjadi lebih padat, tenggelam lebih dalam di bawah permukaan laut. Si Hess berpendapat bahwa batuan tersebut akan menjadi cukup dingin dan padat untuk tenggelam kembali ke mantel. Penurunan batuan dingin ini menjelaskan keberadaan palung laut serta nilai aliran panasnya yang rendah. Ah, Oke, next selanjutnya plat dan gerakan plat. Jadi seperti yang dijelaskan di sebelumnya, lempeng adalah lempengan batu besar dan bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Tektonik lempeng telah ditambahkan beberapa istilah baru berdasarkan perilaku batuan ke zona-zona di dalam bumi, seperti hmm,
lempeng-lempeng yang terdiri dari lapisan luar bumi yang relatif kaku yang disebut litosfer gitu. Ah, jadi ide bahwa lempeng bergerak diterima secara luas oleh para apa namanya geolog lah. Meskipun alasan pergerakan ini masih diperdebatkan, lempeng bergerak menjauhi puncak punggung laut tengah atau sumbu penyebaran lainnya. Beberapa lempeng bergerak menuju palung laut. Jadi secara kasar, lempeng dapat dianggap sebagai lempengan batu kaku yang bergerak sebagai satu kesatuan. Akibatnya, bagian dalam lempeng relatif tidak aktif secara tektonik. Nah, bagaimana kita bisa tahu sih kalau lempeng-lempeng ini bergerak? Yang di sini tuh ada dua teori gitulah. Teori yang pertama anomali magnetik maritim. Jadi pada pertengahan 1960-an, survei magnometer di laut mengungkapkan beberapa karakteristik menarik dari anomali magnetik laut. Sebagian besar anomali magnetik di laut tersusun dalam band yang sejajar dengan lembah patahan punggung laut tengah. Jadi anomali positif dan negatif yang bergantian membentuk pola bergaris sejajar dengan puncak punggung laut. Itu itu teori anomali magnetik maritim. Selanjutnya, teori hipotesisnya Fine sama Matthew. Jadi Fine sama Matthew ini dua geolog Inggris yang melakukan beberapa pengamatan penting tentang anomali mereka. Tentang kayak mereka nih menyadari bahwa pola anomali magnetik simetris terhadap puncak punggung gunung. Artinya pada pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudra adalah cerminan dari pola di sisi lain. Nah, dengan menggabungkan pengamatan ini dengan konsep Hess tentang penyebaran dasar laut yang kayak udah diterbitkan, nah, Fine sama Matthew ini ngusulin penjelasan untuk anomali magnetik. Jadi mereka menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan tegangan di lembah patahan puncak punggung laut tengah samudra. Retakan di puncak punggung laut ini diisi oleh magma basaltik dari bawah yang mendingin untuk membentuk dike. Nah, magma yang mendingin dalam dike mencatat magnetisme bumi pada saat mineral magnetik mengkristal. Nah, oke next. Batas lembangan plat yang berpisah. Jadi, batas lempeng divergen di mana lempeng bergerak menjauh sama lain dapat terjadi di tengah lautan atau di tengah benua. Akibat dari batas Akibat dari batas lempeng divergen adalah terbentuknya membuka atau eh, membuka cekungan laut baru lah. Proses dinamis ini telah terjadi sepanjang sejarah geologi gitu. Jadi di gambar yang ini, gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah benua mungkin terbelah untuk membentuk lautan. Gambar tersebut menunjukkan perbelahan sebelum pengangkatan, karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa inilah urutan pembukaan Laut Merah. Kerak awalnya direnggangkan dan menipis. Banyak patahan normal memecah kerak dan permukaan turun ke dalam graben pusat. Di situ seiring berlanjutnya divergensi, kerak benua pada bagian atas lempeng terpisah dengan jelas dan air laut menggenangi cekungan linear di antara dua benua yang terpisah. Serangkaian blok patahan yang telah berputar sepanjang bidang patahan melengkung di tepi benua menipiskan kerak benua. Kenaikan batuan mantel panas di bawah kerak benua yang menipis menyebabkan letusan basalt terus-menerus yang menciptakan kerak samudra sejati di antara dua benua. Habis itu setelah pelebaran moderat lautan baru,
pengangkatan tepi benua mungkin terjadi saat kerak benua menipis akibat regangan dan patahan permukaan awalnya turun. Pada saat yang sama, batuan mantel panas naik di bawah kerak yang meregang. Diapir batuan mantel panas yang naik akan menyebabkan pengangkatan akibat ekspansi termal. Oke, next transformasi batasan. Di batas transform, di mana suatu lempeng bergerak secara horizontal melewati lempeng lain. Pergerakan lempeng dapat terjadi pada satu sesar atau pada sekelompok sesar paralel. Batas transform ini ditandai oleh gempa bumi dengan fokus dangkal dalam zona sempit untuk satu sesar atau dalam zona lebar untuk sekelompok sesar paralel. Namun, patahan transform ini berasal dari fakta bahwa pergeseran di sepanjang patahan tiba-tiba berakhir atau berubah menjadi jenis pergeseran lain. Jenis patahan transform yang paling umum terjadi di sepanjang zona patahan dan menghubungkan dua batas plat yang divergen di puncak punggung laut tengah. Gerakan gerakan penyebaran di satu segmen punggung laut diubah menjadi gerakan penyebaran di segmen punggung laut lainnya melalui gerakan geser sejajar sepanjang patahan transform. Patahan transform dapat menghubungkan sebuah punggung gunung dengan sebuah palung. Ini batas divergen dengan batas konvergen atau menghubungkan dua batas konvergen. Jadi sebenarnya apa sih asal-usul pergeseran offset dalam transformasi punggung gunung? Pergeseran tersebut tampaknya disebabkan oleh batas divergen yang berbentuk tidak teratur. Jadi ketika dua lempeng samudra mulai berpisah, batas tersebut mungkin terbentuk melengkung pada bola. Keterbatasan mekanis mencegah perpisahan sepanjang batas melengkung, sehingga lengkungan asli menyesuaikan diri dari serangkaian belokan sudut siku-siku. Oke, next. Batas plat konvergen. Di batas lempeng konvergen, dua lempeng bergerak mendekati satu sama lain, seringkali secara miring. Nah, ciri-ciri batas tersebut bergantung sebagian pada jenis lempeng yang berkumpul. Sebuah lempeng yang ditutupi oleh kerak samudera dapat bergerak menuju lempeng lain yang juga ditutupi oleh kerak samudera. Dalam hal ini, salah satu lempeng menyelam subduksi di bawah lempeng lainnya. Jika lempeng samudra berkonvergensi dengan lempeng yang ditutupi oleh benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng benua. Jika kedua lempeng yang mendekati keduanya membawa benua, benua-benua tersebut bertabrakan dan berkerut tetapi tidak ada yang mengalami subduksi. Ini batas plat konvergen. Yang pertama itu lempeng tektonik dan level laut. Jadi subsiden keraton selama subduksi dapat memungkinkan wilayah luas di bagian dalam benua tergenang air laut. Namun beberapa endapan laut di keraton begitu luas sehingga kemungkinan besar disebabkan oleh kenaikan permukaan laut. Meskipun beberapa mekanisme seperti glasiasi dapat mengubah permukaan laut, perkembangan lempeng tektonik telah menghasilkan hipotesis yang mungkin menjelaskan beberapa fluktuasi permukaan laut purba. Selanjutnya kayak lokasi di mana lempeng yang bersubduksi bersentuhan dengan kedalaman 100 km tempat magma terbentuk di astenosfer juga bermigrasi ke arah laut menuju lempeng yang bersubduksi dan dapat menyebabkan posisi busur kepulauan bermigrasi ke arah lempeng yang mensubduksi juga gitu. Yang kedua ada konvergensi samudra benua. Jadi ketika lempeng yang ditutupi kerak samudra tersubduksi di bawah litosfer benua, irisan akresi dan cekungan busur depan membentuk batas benua aktif antara palung dan benua. Zona gempa bumi Benioff menurun di bawah tepi benua yang ditandai oleh vulkanisme andesit dan sabuk
pegunungan muda. Magma yang terbentuk oleh konvergensi samudera benua membentuk busur magmatik. Jadi, istilah umum yang digunakan baik untuk busur kepulauan di laut maupun eh, untuk sabuk aktivitas magnetik di tepi benua gitu. Selanjutnya konvergensi benua-benua. Jadi dua benua yang saling mendekat dan bertabrakan, keduanya harus dipisahkan oleh dasar samudra yang sedang tersubduksi di bawah salah satu benua dan tidak memiliki sumbu sebaran untuk menciptakan kerak samudra baru. Tapi salah satu benua awalnya akan memiliki busur magmatik dan semua fitur lainnya dari konvergensi samudra benua. Saat dasar laut tersubduksi, samudra menjadi semakin menyempit hingga akhirnya benua-benua tersebut bertabrakan dan menghancurkan atau menutup cekungan samudra. Selanjutnya gerakan batas lembang. Jadi hampir nggak ada apa ya, tidak ada yang tetap dalam tektonik lempeng, bukan hanya lempeng yang bergerak, tetapi batas lempeng pun bergerak. Lempeng dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen di puncak punggung gunung selama puluhan juta tahun, tetapi puncak punggung gunung tersebut dapat berpindah melintasi permukaan bumi saat hal ini terjadi. Nah, apa yang menyebabkan pergerakan lembang? Ah, jadi yang pertama tuh puncak punggung laut tengah panas dan tinggi, sementara palung dingin dan dalam. Yang kedua, puncak punggung laut memiliki retakan dan tegangan. Yang ketiga, tepi depan beberapa lempeng adalah lantai laut yang terbenam, sementara tepi depan lempeng lain adalah benua yang tidak dapat terbenam. Habis itu, konveksi mantel proses perlahan di mana bagian dalam bumi yang panas dan lentur berputar balik, di mana batuan panas naik dari bawah, mendingin dekat permukaan, dan kembali tenggelam dapat terjadi sebagai serangkaian sel raksasa, masing-masing membentang dari sumber panas, sumber di batas inti mantel hingga dasar litosfer itu sendiri. Beberapa ahli geologi juga berpendapat bahwa konveksi mantel adalah hasil dari pergerakan lempeng daripada penyebabnya. Penurunan lempeng yang dingin yang terbenam dapat menciptakan konveksi mantel, eh, yaitu konveksi yang dapat didorong oleh material panas yang naik atau material yang turun. Batu mantel panas naik di batas divergen untuk menggantikan lempeng yang berpisah. Namun, konveksi yang disebabkan oleh lempeng ini akan bersifat dangkal daripada mendalam ke dalam mantel. Wait. Habis itu, jadi kayak pertanyaan dasar dalam pergerakan lempeng adalah mengapa lempeng-lempeng tersebut menyebar dan tenggelam. Nah, dua atau tiga mekanisme berbeda mungkin berperan di sini. Nah, mekanisme yang pertama itu disebut ridge push. Jadi ridge push tuh saat lempeng bergerak menjauh dari batas divergen, ia mendingin dan menebal. Lantai yang mendingin tenggelam saat bergerak dan tenggelamnya membentuk lereng samping yang luas dari punggung laut tengah. Habis itu yang kedua disebut slab pool. Nah, slab pool itu litosfer dingin yang tenggelam pada sudut curam melalui mantel panas seharusnya menarik bagian permukaan lempeng menjauh dari puncak punggung laut dan kemudian ke dalam mantel saat mendingin. Nah, yang ketiga itu ada transaction.
Transaction itu jika lempeng yang tenggelam masuk ke mantel dengan sudut yang lebih curam daripada kemiringannya, maka palung dan lempeng di atasnya ditarik secara horizontal ke arah laut menuju lempeng yang tenggelam. Nah, dari ketiga mekanisme ini, dorongan punggung gunung api, lempeng, dan hisapan palung, terutama jika digabungkan sesuai dengan punggung gunung api yang tinggi dan panas, palung yang dingin dan dalam, dan retakan di puncak punggung gunung api. Mekanisme ini dapat menjelaskan pergerakan baik lempeng samudera maupun lempeng benua. Selanjutnya, sabuk pegunungan dan karak benua. Jadi kayak seperti yang kita tahu nih, sebuah gunung adalah fitur, bukan fitur sih, kayak fitur teren besar yang naik secara tiba-tiba dari tingkat sekitaran. Gunung berapi adalah gunung. Begitu pula sisa erosi dari dataran tinggi. Rentangan pegunungan kemungkinan terdiri dari batuan sedimen vulkanik atau metamorf yang mengalami deformasi tektonik. Rentangan rentangan pegunungan juga dapat menunjukkan sejarah aktivitas vulkanik intrusif. Sabuk habis itu sabuk pu sabuk pegunungan berbeda satu sama lain karena masing-masing telah mengalami kombinasi unik peristiwa yang berkontribusi pada karakteristiknya saat ini. Faktor-faktor pengendali utama yang berinteraksi sama lain. Yang pertama ada deformasi intensif. Ini terutama berupa kompresi dan mengakibatkan lipatan dan patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Selanjutnya ada isotasi, yaitu pergerakan vertikal pegunungan, baik selama maupun setelah orogeni. Dijelaskan oleh isotasi. Penyesuaian isostatik berarti kerak benua yang lebih tebal cenderung mengapung, tanda kutip, lebih tinggi di atas mantel daripada kerak yang lebih tipis. Pelapukan, habis itu ada pelapukan dan erosi. Kecepatan dan sifat pelapukan dan erosi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, jenis batuan, dan ketinggian di daratan di atas permukaan laut. Pendekatan sistem bumi digunakan untuk memahami interaksi antara geosfer, atmosfer, dan hidrosfer dalam pembentukan gunung. Selanjutnya, pendekatan sistem untuk memahami pegunungan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tektonik lempeng dan isotasi harusnya. Ini lupa. Habis itu ada yang kedua iklim, yang ketiga ada erosi. Jadi kayak zaman dulu tuh lebih apa ya cenderung fokus pada tektonik untuk menjelaskan pertumbuhan sabuk pegunungan dan mengesampingkan iklim dan erosi sebagai apa ya faktor lainnya gitu lah. Nah, melalui analisis sistem pegunungan, kita memperoleh pemahaman tentang sejauh mana masing-masing dari tiga komponen tersebut berinteraksi dan mengubah dua komponen lainnya. Iklim mempengaruhi erosi dengan cara yang jelas. Misalnya jika iklimnya basah, maka akan terjadi erosi akibat aliran air hujan di ketinggian rendah dan glasiasi yang berat di ketinggian tinggi. Nah, jika iklimnya kering, erosi akan jauh lebih lambat. Tektonik mempengaruhi iklim itu jika suatu wilayah terangkat ke ketinggian tinggi. Iklim di sana akan dingin dan gletser dapat terbentuk. Dengan pengangkatan yang lebih sedikit dan pegunungan yang lebih rendah, erosi terutama disebabkan oleh aliran air. Eh, Nah, selanjutnya ciri-ciri utama pantura gunung. Yang pertama ada ukuran dan arah. Nah, jalur pegunungan utama sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya. Yang kedua, usia sabuk pegunungan dan benua.
Jalur pegunungan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi cenderung secara geologis lebih muda daripada yang memiliki pegunungan lebih rendah. Pembentukan pegunungan orogeni untuk Himalaya, jalur apa ya, pegunungan tertinggi di bumi, dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung. Pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Wilayah pegunungan sering menunjukkan bukti bahwa mereka pernah berada di atas permukaan laut selama orogeni, kemudian tererosi menjadi bukit atau dataran rendah, dan kemudian kembali dalam pengangkatan isostatik berikutnya. Nah, kayak pengangkatan dan erosi semacam ini dapat terjadi beberapa kali selama apa ya, sejarah panjang sebuah pegunungan lah. Pada akhirnya, pegunungan stabil dan tererosi menjadi dataran, daratan, dataran ya benar. Selanjutnya ada ketebalan dan karakteristik lapisan batu. Jadi penutup batuan sedimen yang relatif tipis di atas batuan di keraton kontras secara tajam dengan urutan sedimen tebal yang khas dari sabuk pegunungan. Di sabuk pegunungan, batuan sedimen berlapis umumnya tebal lebih dari 10 km. Jika batuan sedimen terdiri dari shell, pasir, dan kapur, kita dapat menyimpulkan bahwa endapan laut terjadi di tepi benua pasif. Jika sedimen yang mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan adalah tepi benua aktif. Nah, selanjutnya pola lipatan dan patahan. Nah, lipatan akan terbuka di bagian sabuk pegunungan di mana deformasi tidak terlalu intensif. Lipatan yang lebih rapat menunjukkan deformasi yang lebih besar. Lipatan terbalik dan rebah yang besar kemungkinan terpapar di bagian pegunungan yang mengalami deformasi yang lebih intensif. Secara keseluruhan, lipatan dan patahan eh, di sebuah pegunungan menunjukkan kompresi yang luar biasa atau pemendekan kerak dan penebalan kerak. Selanjutnya, yang terakhir, metamorfosis dan plutonisme. Kompleks batuan metamorfik dan plutonik regional umumnya ditemukan di pegunungan bagian paling intensif terdeformasi dari sabuk pegunungan utama. Sebagian besar batuan metamorfik awalnya adalah batuan sedimen dan vulkanik yang pernah terpendam dalam dan mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama orogeni. Di situ ada ciri-ciri pegunungan aktif. Eh, Ciri-ciri pegunungan aktif itu ada gempa bumi yang sering terjadi, merupakan ciri khas bagian dari pegunungan aktif. Habis itu palung laut dalam ditemukan sejajar dengan banyak pegunungan muda, sabuk pegunungan seperti Andes. Palung terletak di lepas pantai busur pulau yang dapat dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Gunung berapi aktif yang terisolasi, yang terletak di atas batuan tua dalam sebuah pegunungan, menunjukkan bahwa pelelehan masih terjadi di kedalaman. Selanjutnya ada pertumbuhan benua. Benua tumbuh lebih besar seiring dengan perkembangan sabuk pegunungan di tepi mereka. Akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik menambahkan kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.